Pernyataan Pak Prabowo Subianto di forum internasional yang memberikan ide tentang penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina telah mengguncang jagat politik media sosial Indonesia. Ada kekuatan yang mendorong opini publik mengarah pada penggiringan sebuah cakrawala berpikir. Pak Prabowo Subianto adalah sosok yang emosional, serampangan, berani memberikan pernyataan di forum internasional melampaui kewenangan yang dimilikinya. Dalam sepekan terakhir, ramai berita menarasikan bahwa proposal usulan perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ditolak Ukraina. Penolakan tersebut di satu sisi lantaran kesan dari usulan Prabowo Subianto tersebut terkesan menguntungkan Rusia, sementara di sisi yang lain penolakan tersebut digoreng secara politis sebagai langkah gagal Prabowo dalam menawarkan mediasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Kang Deddy Mulyadi sebagai politisi Partai Gerindra mengunggah pembelaan atas apa yang dilakukan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Menurut mantan politisi Golkar yang belum lama ini hengkang tersebut mengatakan bahwa ada upaya dari pihak tertentu mendowngrade elektabilitas Prabowo yang teratas dalam hampir semua survei lewat isu proposal perdamaian. Padahal kalau disikapi dari sudut pandang yang lain, Kang Deddy Mulyadi justru mengapresiasi atas sikap kesatria Prabowo Subianto yang menjalankan prinsip politik luar negeri Indonesia warisan Bung Karno, yaitu politik bebas aktif. Menurut Kang Deddy Mulyadi, sikap berani dan bernyali Prabowo Subianto adalah cerminan spirit bangsa Indonesia yang selalu aktif mengupayakan perdamaian di dunia di antara bangsa-bangsa agar tercipta kerukunan dan ketentraman hubungan diplomatik antara warga bangsa di dunia. Berita ini bermula saat Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Menurut Kang Deddy Mulyadi, ini langkah mulia seorang Prabowo dalam kontribusinya terhadap permasalahan konflik internasional Rusia dan Ukraina. Prabowo menyampaikan itu kala menghadiri Forum International Institute for Strategic Studies di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023 yang lalu. Prabowo menyodorkan 3 poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum. Selanjutnya Prabowo juga mendesak pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari titik gencatan senjata guna menciptakan zona demilitarisasi. Menurutnya, zona demilitarisasi itu nantinya harus diamati dan dipantau pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah itu, Prabowo mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demilitarisasi itu ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia. Menanggapi hal itu, pemerintah Ukraina menolak mentah-mentah proposal yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Presiden Ukraina menganggap proposal itu aneh dan menyebutnya terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami dengan rencana aneh ini. Demikian ujar Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov seperti dikutip AFP pada Sabtu 3 Juni 2023. Setelah berita itu beredar luas, Dubes Ukraina mendatangi Kemenhan menemui Jenderal Prabowo mungkin menjelaskan soal duduk perkara yang sesungguhnya. Dalam dialog di Singapura, dalam bahasa Inggris yang fasih, sesungguhnya Prabowo telah menyampaikan maksud yang sebenarnya pada prinsipnya agar terjadi perdamaian atau minimal gencatan senjata untuk kedua negara tersebut. Dan itu baru berupa usulan agar dipertimbangkan oleh PBB dalam menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina.
Prabowo sadar betul bahwa prinsip politik Indonesia tidak memihak negara manapun yang sedang berkonflik. Yang diharapkan justru terjadi perdamaian di antara negara-negara yang berkonflik agar tidak semakin melebar dan memburuk. Usulan Prabowo tersebut dalam kacamata Kang Deddy Mulyadi adalah upaya hebat agar negara-negara di dunia berdamai satu sama lain dan mengutamakan keselamatan kemanusiaan, sebab perang bagaimanapun tentulah merusak dan memakan korban jiwa. Minister Prabowo to solve the conflict in Ukraine. I would like to ask you, Minister, why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if... How many times they have been invaded? Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? Pernyataan Pak Prabowo Subianto di forum internasional yang memberikan ide tentang penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina telah mengguncang jagat politik media sosial Indonesia. Ada kekuatan yang mendorong opini publik mengarah pada penggiringan sebuah cakrawala berpikir. Pak Prabowo Subianto adalah sosok yang emosional, serampangan, berani memberikan pernyataan di forum internasional melampaui kewenangan yang dimilikinya. Sehingga opini terus digoreng dari berbagai kekuatan media mainstream maupun media sosial yang tujuannya mendowngrade elektability yang dimilikinya yang dari ke hari terus mengalami peningkatan. Yang kedua adalah mendorong opini publik bahwa Pak Prabowo berani melampaui kewenangan presiden, tidak berkonsultasi dengan presiden, mengambil peranan menteri luar negeri, memberikan gagasan tentang politik diplomasi di dunia internasional. Tujuannya adalah mengadu domba. Tetapi semuanya terbantahkan seiring dengan pernyataan berbagai kalangan yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan pendapat tentang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang terjadi adalah sebaliknya. Pak Prabowo mengingatkan kita pada Bung Karno yang memiliki keberanian untuk memberikan pernyataan di forum internasional dengan gagah, yang melambangkan bahwa kita adalah bangsa besar yang mencintai perdamaian dan mengutuk peperangan. Sikap patriotik ini cukup memberikan respek kebanggaan bagi semangat kebangsaan bangsa Indonesia. Tentunya, sikap seperti ini jarang dimiliki oleh orang lain. Pak Jokowi telah memberikan jawaban, baik melalui Pak Pramono Anung atau dengan bahasa tubuhnya Pak Jokowi dengan canda dan sikap tawa yang lepas di Malaysia.
sehingga kedua hal itu tidak berhasil. Saya meyakini dalam politik modern, negeri ini butuh gagasan. Negeri ini butuh karya nyata. Negeri ini butuh sikap. Bukan hanya sekedar kita membangun kedekatan opini pada masyarakat. Kita butuh pemimpin yang memberikan solusi, bukan pemimpin yang hanya mencitrakan diri. Mari terus bekerja dengan karya-karya nyata untuk Indonesia, agar pemimpin masa depan adalah pemimpin yang memiliki integritas dan mampu berbicara di forum internasional secara gagah dan mencerminkan kebangsaan dan nasionalisme kita, serta senantiasa memiliki spirit kerakyatan yang mencintai rakyat secara tulus dengan kebijakan-kebijakan yang lebih nyata. Dan tentunya meneruskan seluruh program dan gagasan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Sosok ini ada dalam diri Pak Prabowo Subianto.